pantas untuk disembah kecuali Allah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesadaran inilah yang sebenarnya basis utama dalam Islam. Jadi membumikan kesadaran ini bukan hal yang gampang. Itu sebabnya Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada anaknya tentang penyembelihan supaya anaknya ketika disembelih dalam keadaan sadar. Tidak pun dikasih obat penenang. Dia wanti mau duluan kalian teman. Dia wanti mau duluan kalian baru dengar. Tidak. Nabi Ibrahim mengajak anaknya dalam keadaan sadar. Dan dalam keadaan sadar itulah Islam kemudian muncul dari satu dari mereka. Itu sebabnya nanti setelah semua prosesi dilalui, Allah mendokumentasikannya di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat yang dibacakan tadi. Apa bunyinya? Falamma aslama wa tallahu lil jami'. Ketika Allah sudah melihat mereka berdua ini berserah diri, sudah berislam dengan total. Ibrahim sudah membaringkan anaknya sudah siap untuk ditebas lehernya. Semuanya sudah menyerahkan diri. Itulah yang disebut dengan aslam. Karena aslam artinya sebenarnya menyerahkan diri. Aslam artinya sebenarnya menyerahkan diri. Tapi di dalam menyerahkan diri itu pun ada yang menyerahkan diri secara terpaksa, ada yang menyerahkan diri secara sukarela. Ya. Jadi tidak semuanya orang-orang menyerahkan diri itu dengan sukarela. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan taw'an wa karha. Ada yang secara suka, ada yang secara tidak suka sebenarnya, tapi terpaksa. Mudah-mudahan di dalam jemaah ini nggak ada. Mana tahu ada? Di telepon misalnya sama kawannya, kita tahu. Biasanya kita kalau nggak mau datang kan jawabannya Insya Allah. Ya, naga. Tapi semua tadi jam 4 di telepon lagi kling, terpaksa kita. Gimana? Kita datang. Kita buat alasan. Ban bocor. Yang sebelah sana yang nelpon, anak kuat tuh. Mana gila saya. Sehingga karena mobil sudah berdiri di depan rumah kita, dia telepon lagi terpaksa kita keluar. Kagelan aja. Orang-orang yang seperti itu masuk dalam karha. Terpaksa dia datang. Tapi itu pun sudah masuk dalam Islam. Yang begitu pun sudah masuk dalam Islam. Jadi apalagi orang-orang yang menyerahkan dirinya dengan sadar. Kalau seandainya Ismail menyerahkan dirinya secara terpaksa, pasti Ismail akan diikat. Ya kan? Siapa contoh yang menyerahkan dirinya secara terpaksa? Nanti waktu kurban lembu. Ya. Dia terpaksa. Itu sebabnya diikat. Ada nggak lembu yang kira-kira datang? Dia sudah siap. Kan? Ya. Walaupun secara fitrah memang mereka difitrahkan oleh Allah untuk kemudian dikurbankan. Tapi mereka terpaksa sebenarnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha." Untuknya Allah menyerahkan diri aslam. Menyerahkan diri semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi taw'an wa karha. Ya. Baik mereka suka atau mereka terpaksa. Mereka berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang terpaksa dengan yang suka itu lebih ideal yang suka. Sudah menyerahkan diri dan suka lagi. Senang lagi melakukannya. Dan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan saya yang bilang, lagi-lagi ini disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Imran. Kalau tidak salah ayat 83. Allah sebut dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, walahu aslama
man fis samawati wal ardh taw'an aw karha. Ya, baik suka maupun tidak suka. Manusia juga seperti itu sebenarnya. Ada yang taw'an, ada yang karha. Ya, ada yang memang senang, ada yang enggak. Nah, Ibrahim alaihissalam bersama anaknya ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan bahasa selalu terhubung dengan aslam, selalu ya. Di dalam surah Al-Baqarah nanti ada juga kalimat aslama untuk Ibrahim. Gimana bunyinya? In qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya itu memerintahkan Ibrahim untuk serahkan diri. Apa kata Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku serahkan diriku untuk Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang mengaku menyerahkan diri, tapi tidak menyerahkan diri sama sekali. Dia bilang dia menyerahkan diri, tapi dipanggil nggak datang. Gimana caranya? Gimana konsepnya itu? Ya. Dia bilang dia menyerahkan diri, tapi dipanggil dia nggak datang. Ya. Dipanggil berkali-kali, disuruh dia nggak buat, dilarang dia lakukan. Bagaimana caranya kita bisa bilang dia menyerahkan diri? Padahal aslama yang sesungguhnya itu justru kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat-ayat yang dibacakan di surat As-Saffat tadi, ternyata bukan Ibrahim saja yang menyerahkan diri, Ismail juga. Ya. Dan dua-dua mereka menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bertanya. Cek lagi semua dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Adakah satu kata pun keluar dari mulut Ibrahim mempertanyakan mimpinya kepada Allah? Tidak ada. Apakah Ibrahim nelpon kawan? Tidak. Apakah Ibrahim kemudian nanya sama teman? Tidak. Satu-satunya orang yang ditanya sama Ibrahim adalah Ismail. Dan itu pun bukan bertanya tentang yang lain, tapi itu pertanyaan untuk membuat kemudian kita dapat kabarnya. Memang didesain oleh Allah sedemikian rupa. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau perintah ini kita yang terima. Ya kan? Sebeli anak mobil apa? Nyodohnya. Nyodohnya loh. Datang lagi besoknya. Kan berkali-kali mimpi itu datang. Sebeli anak mobil apa? Langsung kita telepon purapi kita. Aku mimpi ini. Betul nggak ya? Pikir yang logis lah. Logika kita mungkin akan mengalahkan apa yang diperintahkan. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Disitulah ujian sesungguhnya. Karena ujian sesungguhnya tidak selalu berada pada posisi kesulitan, tapi juga berada pada posisi semua kejadian, baik kenikmatan maupun kesulitan. Jadi sebenarnya karena hidup kita ini penuh dengan ujian, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena penuh dengan ujian, dari mulai hidup sampai mati itu ujian terus, itu setiap detik kita ujian. Dapat harta banyak, ujian. Dapat rumah terbakar, ujian. Apalagi naik jabatan, ujian. Tadi diumumkan saya dapat guru besar, ujian. Kalau bapak ibu misalnya hari ini saya ceramah nggak ada enaknya, ujian. Kalau kelamaan belum berhenti juga, ujian. Semuanya ujian. Ini hari ini bapak ibu ujian bagi saya ujian bagi bapak ibu. Semua adalah ujian. Sisi utama yang Allah ingin lihat adalah siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Dan salah satu amalan yang sebenarnya Allah tunggu-tunggu dari kita adalah seberapa kuat kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Makanya ada istilah tadi, falamma aslama. Ketika mereka berdua sudah menyerahkan dirinya dengan keridhaan,
Baru kemudian Allah ganti. Baru kemudian Allah ganti Ismail yang ingin disembelih tadi dengan seekor kibas yang besar. Jadi ini menjadi rumus sebenarnya untuk kehidupan kita, bahwa semua ujian yang kita terima itu akan berakhir kalau seandainya kita sampai pada puncaknya. Apa puncak yang Allah tunggu-tunggu sebenarnya? Kita ridho, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siap menerima semua ketetapan, selesai. Maka kita akan masuk ke ujian berikutnya. Ada pegawai di kampus saya, dia datang ngeluh saya. Dia sekretaris posisinya. Nyo agak begini. Agak, walaupun sekretaris tapi agak. Nino ada bahasa Islam. Dia datang ke saya. Dia mengatakan begini. Dia walaupun saya sebenarnya dalam tanda petik boleh dibilang atasannya, tapi dia panggil saya di kampus Ustaz juga. Dia datang ke saya begini. Ustaz, ada satu dosen Ustaz. Cak berongu kadarnya. Kenapa saya tanya? Dia kalau misalnya dia ingin dapat sesuatu, dia harus saat itu juga kita lakukan, dan kita harus menyingkirkan semua pekerjaan kita yang lain untuk ngurusi punya dia. Dan saya jujur saya bilang, saya ada hubungan emosional dengan dia. Maksudnya apa? Hubungan saudara? Bukan, setiap dia datang emosi saya. Setiap dia datang emosi saya, kata ini. Kenapa? Karena dia selalu seperti itu. Dan itu sudah berkali-kali kejadian. Dia tanya sama saya, gimana caranya saya menghadapinya? Jawaban saya di luar dugaan dia. Jawaban saya waktu itu adalah, kalau kamu paham bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak pernah lepas dari satu kata, itu ujian. Itu ujian. Bahkan ketika ada orang yang datang, baik orang itu datang memuji, datang memberi sesuatu yang kita sukai, atau mengambil sesuatu dari kita, mencaci maki kita, menzalimi kita, itu pun ujian. Ya. Allah dengan tegas mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain ujian. Allah ingin lihat apakah kalian bersabar, dan Allah Maha melihat untuk memantau. Jadi Allah sedang menguji kamu. Terus dia bilang lagi, tapi Ustaz sudah berkali-kali. Nah itulah masalahnya. Kalau ujian belum berhasil kita lewati, maka remedial lagi. Jadi itu persis seperti udah hampir semester ini, nilai keluar D. Jadi apa yang terjadi? Ambil lagi semester depan. Semester depan D lagi, ambil lagi. Itu sebabnya berkali-kali. Jadi gimana Ustaz? Kalau kamu sudah ridho, kalau kamu sudah menerima bahwa Bapak itu memang begitu adanya, kamu kerjakan saja apa yang kamu mampu dan kamu bisa, tanpa harus mendongkol di dalam hati, ujiannya selesai. Itulah yang disebut dengan falamma aslama. Ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak komplain lagi. Karena komplain sebenarnya lawan dari Islam. Islam itu enggak komplain. Itu sebabnya saya bilang tadi, cek di dalam semua dalil, adakah Ibrahim komplain? Enggak. Ibrahim enggak komplain. Dan itu bukan satu-satunya ujian yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya ada ujian-ujian lain yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam. Apakah Ibrahim ada komplain? Enggak komplain. Bahkan bukan Ibrahim saja, semua nabi yang Allah pilih ini dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu pun di antara mereka enggak ada yang komplain. Maka semua mereka cocok dengan ayat falamma aslama. Semuanya sampai kepada kata-kata aslama. Sementara kita cuma di KTP aslama. Aslinya enggak. Di aslinya enggak itulah muncul kecewa, muncul sedih, muncul stres. Kenapa? Kita tidak sanggup terima. Padahal kadang-kadang hal-hal yang sangat sederhana tak sanggup kita terima. Apalagi kalau hal-hal yang lebih mengerikan.
Yang terjadi pada Ibrahim itu kalau untuk kita boleh dibilang puncak dari ujian. Yang terjadi pada Ismail itu puncak dari ujian. Enggak tanggung-tanggung ya Allah minta nyawanya sekali. Ya kan? Saya baru kemarin lihat di belakang truk. Pergi pagi, pulang malam, mati karena singkat pasnya. sesederhana itu hidupnya. Di belakang truk itu. Saya pikir ini tauhid ini. Meskipun ditulis di belakang truk, ya. Baru kemarin belakang truk. Susah sekali ditulis, ya. Pergi pagi, pulang malam, mati. Karena istilahnya apa susahnya? Mati karena KW. Ya, nggak ada beban hidupnya. Masya Allah, kalau ada orang kayak gitu, itulah orang Islam. Itulah orang Islam sesungguhnya. Saya nggak cerita orang lain. Cerita orang-orang yang di dekat saya saja. Baru kemarin kejadian, anak saya yang perempuan mau naik proposal untuk skripsian. Itu mau naik proposal. Suatu hari begitu dapat dia jadwal, dia pulang ke rumah nangis. Susah nangisnya, nggak berhenti. Saya tanya, kenapa nangis? Apa kata dia? Dapat penguji, dua orang penguji, dua-dua yang dianggap oleh kawan-kawan killer. Dua-duanya killer. Kayak mana ini? Ya, khawatir. Kata dia, kalau nanti kakak bisa jawab kayak mana? Kalau kakak pingsan kayak mana? Semua dia kalau. Saya cuma bilang, itu kan kalau. Artinya itu belum terjadi, tapi itu nggak cukup untuk membuat dia kemudian termotivasi, kuat secara energi, tidak cukup. Dia masih tetap bersedih dan sebagainya, sampai akhirnya hari itu datang, hari proposal itu datang. Apa yang terjadi? Ternyata dua orang yang dianggap oleh kawan-kawan yang killer yang menjadi pengujinya tadi, yang satu tiba-tiba baik sekali. Menanyakan kepada dia sesuatu yang sangat sederhana. Bahkan ada satu pertanyaan yang dia takut sekali itu ditanya. Ibu ini nggak nanya, bahkan ibu ini jawab sendiri. Ibu ini mengatakan, oh kalau yang ini karena kamu pakai ini ya. Tinggal jawab ya Bu. Karena ibu itu udah jawab. Jadi nggak ditanya, justru ibu itu yang kasih jawab. Sementara yang satu lagi, entah apa kejadian malam, dia ngantuk sekali. Yang satu lagi, sehingga di kursi dia tertidur. Bangun ketika kue dihidangkan, dia makan kue dan lagi-lagi tidak fokus pada pertanyaan. Baru kemudian begitu sampai pada dia yang bertanya, dia pun agak sulit untuk menanyakan apa. Sehingga pertanyaannya sederhana, gampang, dan istri anak saya kemudian pulang ke rumah mengatakan, alhamdulillah, ternyata gampang. Nah, itulah dia yang saya bilang tadi. Ya, itulah yang saya bilang tadi, bahwa jangan mendahului Allah untuk sebuah kejadian yang belum terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya Allah cuma menguji. Informasi yang datang ke dia belum tentu benar juga, bahwa bapak ini killer, ibu ini killer. Itu kan dari teman-temannya. Semua orang berpendapat berbasis pada apa yang sudah pernah dia terima. Seseorang berpendapat terhadap sesuatu yang pernah dia alami. Kalau ada orang yang mungkin minta kepada saya sesuatu saya tidak kasih, apa yang akan dia pikirkan dari saya? Pelit kali Pak Ilham. Ya kan? Kenapa? Itu yang dialami sama dia. Sementara ada orang yang tiap hari saya ajak minum kopi, nah, kan beda pendapatnya. Pak Ilham itu paling dermawan. Jadi itu sangat subjektif, nggak bisa kita jadikan basis penilaian. Itu sebabnya untuk hal-hal yang seperti itu Allah suruh kita melepaskan diri dari penilaian-penilaian manusia, kemudian serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga alasan kenapa Ibrahim nggak tanya sama orang ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Kenapa Ibrahim nggak tanya sama orang? Karena pendapat orang bisa beda-beda. Pendapat orang berbasis kepada apa yang pernah dialaminya, dan semua orang seperti itu. Itu sebabnya beda pendapat, setiap beda kepala. Dan di dalam agama kita disuruh kita untuk menyerahkan diri total kepada Allah. Biarkan Allah yang menentukannya. Usaha wajib.
Bahkan usaha nggak boleh satu lagi. Ya. Faida faragta fansab. Setelah selesai kamu buat satu, buat lagi yang lainnya. Artinya lakukan sebaik-baiknya, tapi ujung-ujungnya wa ila rabbika farghab. Tapi hanya kepada Allah kamu menggantungkan harap. Kalau Allah yang buat, mah mudah. Huwa alayya hayyin, kata Allah. Itu mah bagi Allah mudah. Ya, mudah sekali. Makanya mudah bagi Allah untuk menggantikan Ismail dengan seekor kibas. Padahal kibasnya nggak ada di situ sebelumnya. Entah dari mana kibasnya datang, tiba-tiba sudah tergantikan. Apakah itu sulit? Mudah bagi Allah yang demikian. Sudah ada banyak cerita-cerita sebelumnya, ya, banyak cerita-cerita sebelumnya yang menunjukkan demikian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagian itulah yang sebenarnya agak kurang pada diri kita hari ini. Kita kurang menyerahkan diri. Karena kita kurang menyerahkan diri, maka yang spesial, yang di luar logika yang terjadi pada Ibrahim tidak terjadi pada kita. Karena kita menyerahkan diri bukan kepada Allah, tapi kepada logika. Karena kita serahkan diri pada logika, yang terjadi pada kita logika juga. Ya, karena kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku seperti yang disangkakan oleh hamba. Kalau hambaku menyangka dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa yang aku berikan yang luar biasa. Tapi kalau dia mengandalkan logika, aku biarkan dia dengan logika. Dalam bahasa komputer itu disebut dengan WYSIWYG. What you see is what you get. Ya. Apa yang kita tengok di dalam kepala kita, itulah yang akan kita dapat. Untungnya anak saya tadi mungkin di ujung-ujung mau naik proposal tadi sudah menyerahkan diri dia. Ya, sudah pasrah. Tapi memang betul, karena besoknya mau naik proposal, saya ajak anak saya ngopi. Malam. Dia malam itu nggak mau keluar, dia bilang mau persiapan. Saya bilang inilah persiapan. Apa itu? Ngopi. Kenapa? Jadi kamu tenang. Belajar itu udah selesai, saya bilang. Malam ini kamu tenang. Kita having quality time, saya bilang. Ya. Daripada diajak sama orang, anak gadis saya ajak sendiri. Ya. Jadi ngopi kami malam itu, ngomong kedekatan ayah dengan anak, ngomong banyak. Dan itu sepertinya memberi pengaruh pada dia. Maka besoknya saya lihat dia ketika mau berangkat, dia lebih segar. Dia udah bilang waktu itu, apa terjadilah. Itulah dia, bahasa mereka. Ya. Aku serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi intinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita serahkan kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah, fahuwa hasbuh. Belum cukup sampai di situ. Innallaha balighu amrih. Ya kan? Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah cukupkan bagian nggak cukup yang dia miliki. Apa yang nggak cukup misalnya? Ada pertanyaan misalnya 7 yang dia mampu jawab 3, yang 4 lagi Allah cukupkan ilmunya sehingga dia bisa jawab juga. Gak sampai di situ. Innallaha balighu amri. Allah yang kerjakan urusan dia. Gimana cara Allah kerjakan? Tiba-tiba ada penguji yang tertidur. Siapa yang buat tidur? Allah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ragu ketika kita sudah serahkan diri kepada Allah, itu beda hasilnya, beda sekali hasilnya. Maka konsep itulah yang kurang dari hidup kita. Jadi kita harus tanya diri masing-masing, seberapa kuat saya serahkan diri saya kepada Allah, atau jangan-jangan saya serahkan diri kepada data, serahkan diri pada logika, serahkan diri pada statistika. Biasanya kalau begini hasilnya. Berarti aku juga akan mendapatnya begini juga. Itu normal. Tapi yang terjadi, yang Allah berikan, itu bighairi hisab. Ketika Allah sebutkan itu berkali-kali di dalam Al-Quran, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, itu hitungan-hitungan itu lewat, kata Allah. Kita kan suka berhitung. Hitungan kita kan biasa.
Maka ada banyak orang-orang yang berhitung kemudian nyomong apa? Gimana tak iya ji? Gimana tak iya ji? Sementara bucoro anak. Gak mungkin kayaknya ya ji. Saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sempat terpikir bahwa saya tidak akan naik jadi profesor. Kenapa? Karena saya paling tidak bagus pengarsipan dokumen, kertas-kertas dan sebagainya. Berserahan kertasnya, sebagian besar hilang. Sementara untuk naik profesor itu kertas-kertas itu harus dikumpulkan. Tapi harapan tetap ada. Kenapa? Karena saya yakin Allah Maha Kuasa. Sehingga apa yang terjadi? Allah buat agak beda. Allah buat tiba-tiba setelah bertahun-tahun. Sebenarnya syarat saya sudah cukup, cuma dokumennya malah saya kumpulkan. Sudah lama itu cukup. Tiba-tiba Allah arahkan hati orang-orang yang membuat peraturan di Jakarta bahwa peraturan itu jadi online. Dokumen-dokumen tadi harus disubmit, tapi tidak kertasnya, tapi online saja. Di scan, kirim. Saya juga masih belum ada dokumennya, yang ke scan. Masih belum bisa. Dibuat lagi lebih mudah. Apa lebih mudah? Dibuat pengumuman berikutnya, tahap berikutnya, bahwa ternyata semua dokumen lain sudah ada pada mereka. Tinggal saya masukkan satu jurnal saja. Jurnal terbaru yang saya penulis pertama, masukkan itu akan diakui kamu dan diangkat jadi profesor setelahnya. Saya pikir ini paling mudah ini. Maka saya siapkan jurnalnya, saya masukkan. Alhamdulillah, cuma beberapa bulan prosesnya, keluar pengumuman, diterima, diangkat jadi guru besar tadinya. Tapi yang menarik adalah setelah saya diterima, tahun depannya langsung diubah peraturan. Peraturannya langsung dibuat berat kembali, balik seperti semula. Dulu satu jurnal, sekarang jadi dua. Sekarang ada presentasinya, sekarang ada macam-macam dan sebagainya. Sehingga yang saya pikir, yang kemarin itu peraturan memang untuk saya. Iya. Apa yang ingin saya sampaikan? Huwa alayya hayyin. Bagi Allah mah mudah. Maka jangan berpikir logika kalau sama Allah. Ya. Jangan berpikir logika sama Allah. Buat saja. Setelah buat, gantungkan harap sama Allah. Tunggu kejutan. Apakah semua kemudian akan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Enggak juga. Nah, ini juga penting untuk kita pahami supaya kita tidak terjebak kemudian ke dalam pemahaman seolah-olah setiap doa akan diterima. Bahkan Muhammad SAW ada doa juga yang tidak diterima oleh Allah SWT. Muhammad sangat ingin pamannya masuk Islam, tidak kejadian. Bukan saja tidak kejadian, beliau pun kena tegur langsung dari Allah. Muhammad SAW kena tegur dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak punya kuasa Muhammad untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Itu urusan Allah. Jangan campuri. Jadi tidak selamanya juga sama. Saya pernah lihat diposting oleh seseorang feed di Instagram, seseorang yang naik mobil, kemudian di depannya ada razia polisi. Dia tidak punya apa-apa, SIM mana, STNK kata, plat mati. Mobil. Kemudian apa dia bilang kepada kawannya? Kawan dia ni, gimana polisi? Kata kawannya, gajah. Tak baca ayat kursi. Sehingga mereka berdua di dalam mobil itu ada status ya. Di dalam mobil itu mereka berdua kemudian membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan sebagainya. Lewat, betul, polisi nggak ada yang nyetok. Lewat. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian ayat kursi untuk itu digunakan? Supaya kita paham. Kemudian, apakah setiap orang yang membaca ayat kursi besok-besoknya akan nanti seperti dia terlewatkan? Enggak juga. Karena kadang-kadang kita tidak dapat selalu apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita dapatkan pelajaran. Ya. Kita tidak selamanya mendapatkan apa yang kita mau. Tapi pelajaran itu tentu.
Jadi kadang-kadang kita dapat hasilnya, kadang-kadang kita dapat pelajarannya. Tidak pernah nggak dapat apa-apa. Maka Nabi, kalau Nabi berdoa setiap pagi kepada Allah, apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kan tiga ini. Yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan rizqan thayyiban. Tapi kadang-kadang rizqannya nggak dapat ilman nafi'an. Ya. Kita pengen sekali lewat dari razia polisi tadi. Kalau lewat, rizqan thayyiban. Nggak lewat, disentuh juga, ditilang dan sebagainya, jangan kepalanya, ya kan? Apa yang akan terjadi? Itu ilman nafi'an. Itu ilmu yang bermanfaat untuk membuat kita lulus STNK besok. Besok. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena kalau itu nggak kejadian, mungkin nggak ada manfaatnya bagi kita untuk membuat kita tertrigger untuk mengurus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah syukurnya. Sudah syukur saya. Jadi kita ambil kesimpulan apa yang kita bicarakan hari ini berbasis pada cerita Ibrahim, Ismail alaihissalam. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka berdua sampai kepada titik yang paling tinggi sebagai orang yang menyerahkan diri. Apa itu? Bahwa siap dengan apapun ketentuan Allah tanpa bertanya sama sekali. Itulah yang disebut dengan Islam yang hakiki. Maka jangan heran nanti ketika pun orang-orang beriman sebenarnya di dalam surat Al-Hujurat terlihat lebih tinggi levelnya daripada orang Islam. Dalam surah Al-Hujurat ini jelas sekali. Qalatil a'rabu amanna. Ketika orang-orang Badui berteriak, kami sudah beriman. Qul lam tu'minu, kasih tahu mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian baru berislam. Di situ kita pahami Islam itu levelnya di bawah iman, iman di atas. Tapi tiba-tiba di surah Al-Baqarah ada ayat dipanggil orang beriman disuruh masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Yang dipanggil orang beriman, tapi disuruh kembali masuk Islam. Kenapa? Karena diakui atau tidak, kita yang kita akui mungkin sudah menjadi orang beriman, tidak selamanya menjadi orang Islam. Tidak setiap detik kita serahkan diri. Ada detik-detik kita komplain dengan apa yang Allah beri. Disitulah keislaman kita dipertanyakan lagi. Ibrahim dan Ismail tidak melewati fase kecuali mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Ibrahim diangkat oleh Allah, ya. Wattakhadallah Ibrahim khalila. Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Kenapa? Ini beda. Orang yang seperti ini tidak banyak jumlahnya. Yang menyerahkan diri kepada Allah total. Saya ingin tutup dengan satu cerita. Ini cerita baru kejadian. Pulang lebaran kemarin itu kami ketemu dengan salah satu saudara. Dan saudara ini cerita pada istri saya. Dia sudah 10 tahun menikah, tapi tidak dikaruniai anak. Mereka sudah berusaha luar biasa untuk mendapatkan anak. Ya, sudah ke Penang, sudah berobat kemana-mana, tidak dapat anak. Sampai kemudian setelah 10 tahun mereka berusaha, mereka kemudian sampai pada kata-kata, baiklah ya Allah, kami siap. Walaupun kami tidak punya anak, kami terima. Apa yang terjadi? Dia hamil sekarang. Kenapa? Karena memang Allah tunggu. Falamma aslama. Allah tunggu kapan kamu terima. Ketika kamu sudah terima, maka ujian itu selesai. Kamu akan masuk ke ujian berikutnya. Ujian tidak akan pernah berakhir memang. Karena setelah satu ujian selesai, kita akan diuji dengan yang lainnya. Tapi ujian yang satu ini nggak selesai-selesai. Kenapa? Masalahnya kita belum siap untuk menerima. Jadi saudara saya tadi ini sudah melahirkan sekarang. Anak yang ditunggu-tunggu 10 tahun, diusahakan habis-habisan, ternyata nggak ada hasilnya. Tapi begitu menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buat hamil dia. Kenapa? Bagi Allah huwa alayya hayyin. Yang nggak ada suami saja Allah bisa buat hamil, apalagi yang ada. Jangan dibawa ke tempat lain. Maksud saya Maria. Itulah. Ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing oleh Allah untuk selalu mendapatkan hidayahnya. Selalu ada orang-orang yang mengingatkan kita di YouTube dia. setiap detik, setiap saat. Jangan pernah lepas dari aslam. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di Arafah juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Orang ini siapa sendiri? Oh gitu ya. Fauzi Jam Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.